4 tahun telah berlalu semenjak insiden di Perserikatan Busan. Di sebuah tempat yang jauh, terlihat sebuah sisa-sisa bangunan yang berdiri di tengah-tengah laut yang disebut sebagai pelabuhan oasis, di mana terdapat segelintir manusia yang masih hidup dan bertahan di tengah-tengah sulitnya kehidupan di zaman itu. Terlihat sebuah pedang harpon yang tertancap di bebatuan, dan seperti yang kita semua kira, itu adalah Bota yang kini berumur 17 tahun, di mana dia telah tinggal di situ semenjak insiden yang menimpanya di masa lalu. Di sini kita diperlihatkan Bota yang tengah menyelam jauh ke dalam air melewati para penyelam, hingga akhirnya sampailah ia di sebuah lokasi yang menjadi tempat tujuannya, di mana dirinya mencoba membuka sebuah kotak dengan nomor 301 di dalamnya. Dan kemudian seekor kakap merah yang lewat di sana mengalihkan perhatiannya, di mana dirinya bermaksud untuk menangkapnya dan menjadikannya sebagai makan malam. Tapi tiba-tiba kloset yang ada di belakangnya mulai bergerak-gerak dan memunculkan seekor ular laut berbisa yang ukurannya lumayan besar, taring-taring tajam dan berbisa yang bergerak dengan cepat menuju ke arahnya. Tapi serangan tersebut dapat dihindari oleh Bota dan langsung mengenai kakap merah yang membuat Bota kehilangan makan malamnya. Bisa yang keluar dari taring ular tersebut dapat dengan mudah membunuh manusia yang terkena serangannya. Tapi di mata Bota saat ini, ular tersebut hanyalah sebuah monster kroco di hadapan kekuatan yang telah ia dapatkan selama 4 tahun terakhir. Sementara itu di atas permukaan, terlihat orang-orang yang tengah menunggu Bota yang tak kunjung kembali setelah menyelam ke dalam laut, mulai khawatir dengan keberadaan bocah tersebut. Sampai akhirnya terlihat gelembung oksigen yang menyembul keluar permukaan air, dan tentu saja itu adalah Bota yang berhasil keluar setelah mengalahkan ular berbisa yang telah menyerangnya, serta mendapatkan kakap yang jadi makanan untuknya. Setelah naik ke atas, salah satu pria mengatakan bahwa itu adalah ular berbisa yang telah menyerang anaknya. Bota yang mendengarnya mulai menyombongkan dirinya, tapi seorang pria yang tepat berada di belakangnya mengatakan bahwa mereka sedang menguji kemampuan menyelam Bota, bukannya kemampuan dalam hal berburu. Dari sini diketahui bahwa Bota sedang melakukan ujian menyelam, dan ujian tersebut mengharuskannya untuk mengambil sebuah plat nomor dari tempat yang sudah ditentukan. Namun ternyata Bota lupa membawa plat nomor tersebut karena bertarung dengan ular berbisa sebelumnya, dan hal tersebut membuatnya gagal dalam ujian kali ini. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dan salah seorang dari situ mengatakan bahwa seseorang telah menemukan sebuah harta karun yang disebut orang-orang di sana sebagai warisan besar, dan juga mengatakan bahwa harta tersebut didapatkan oleh tim dari Jaco Gusto. Hingga akhirnya mesin derek yang ada di sana mengangkat sebuah kotak besi tua dari dalam air, yang ternyata harta karun tersebut berisi berbagai macam persediaan medis, pakaian, serta kebutuhan sehari-hari yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu sebelum dunia tenggelam. Dan di sini diperlihatkan seorang pria yang tidak lain adalah Jaco Gusto, yang kita akan sebut sebagai Joko saja, serta pria tua yang diketahui adalah wali kota dari pelabuhan oasis ini, yang akan kita sebut sebagai Opa Ardi. Dia datang untuk mengucapkan selamat kepada Gutso yang telah menemukan harta peninggalan tersebut. Setelah melihat Joko mendapatkan harta yang terpendam di bawah runtuhan di dalam air, akhirnya orang-orang mulai berbondong-bondong untuk segera menyelam dan mencari harta lain yang mungkin saja masih tertinggal di sana. Dilanjutkan dengan Bota yang berbincang dengan Opa Ardi yang menjelaskan kepada kita bahwa tempat yang saat ini Bota tempati terbentuk dari reruntuhan bangunan-bangunan besar yang saling bertubrukan satu sama lain. Pelabuhan oasis ini mendapatkan harta karun atau pasokan dari dalam setiap sudut runtuhan yang ada di dalamnya, dan tempat tersebut juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan di sekelilingnya hingga membentuk sebuah benteng pertahanan dan terkenal karena keamanannya, di mana para monster laut hampir tidak pernah mengunjungi tempat tersebut, dan rumor tentang warisan besar yang terdengar ke seluruh penjuru lautan menarik minat dari para pengungsi yang datang serentak ke pelabuhan oasis
oasis demi mendapatkan harta karun yang kini tersebar di dalamnya, dan itu adalah tempat yang tidak pernah mendiskriminasi setiap orang yang datang ke sana. Bahkan harta karun yang berada di sana akan menjadi milik siapapun itu yang dapat menemukannya terlebih dahulu, di mana tempat itu sangat berbanding terbalik dengan Perserikatan Busan, yang bahkan tak pernah menganggap para pengungsi sebagai manusia dan tidak membiarkan siapapun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan Bota yang akan pulang ke rumahnya bersama dengan si pria yang diketahui bernama Mao dan akan kita sebut sebagai Om Anton saja, di mana ia ikut pulang untuk singgah sebentar di rumahnya. Kedatangan mereka disambut oleh Lita yang telah tumbuh dewasa selama 4 tahun ini, serta Om Anton yang datang berkunjung ke sana ternyata hanya berniat untuk bertemu dengan Kana yang menjadi wanita idamannya saat ini. Di sisi lain, Bota yang masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kana yang tengah menguji sejauh mana Bota telah berkembang selama ini. Di tengah sparring mereka berdua, tiba-tiba saja Om Anton yang mendengar suara Kana langsung masuk ke dalam, dan Kana pun langsung berpura-pura jatuh dan seakan-akan Bota lah yang memukulnya menggunakan tongkat, dan Om Anton yang melihat kejadian tersebut langsung membogem mentah Bota karena telah menyakiti kakaknya yang lembut ini, ujar Om Anton. Jadi diketahui di tempat ini karena menyembunyikan jati dirinya sebagai Harponis bintang 3 dan berpura-pura menjadi seorang wanita yang lemah dan lembut. Sementara itu di tempat lain, di dalam reruntuhan pelabuhan Oasis, terlihat 2 orang penyelam yang tengah mencari sebuah harta yang berharga untuk mereka. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka ditusuk dari belakang oleh seorang penyelam lain, yang entah datang dari mana asalnya, hingga akhirnya kedua penyelam itu pun tewas di tangan sesosok misterius yang masih belum diketahui apa atau siapa yang berada di sana dan menjadi dalang dalam tragedi tersebut. Hari pun berganti. Di sebuah pagi yang cerah, Kana dan Bota pergi berjalan-jalan ke suatu tempat dan bermaksud untuk melakukan sparring untuk melemaskan otot-otot yang mulai mengendur. Tapi tiba-tiba saja terjadi sebuah kegaduhan yang berasal dari kumpulan orang-orang yang kini tepat berada di hadapan mereka berdua. Setelah Bota dan Kana melihat apa yang telah terjadi di sana dan masuk ke dalam kerumunan tersebut, ternyata yang sedang mereka lihat saat ini adalah makhluk yang berbentuk aneh, di mana makhluk tersebut memiliki 2 kaki manusia, namun tubuhnya seperti cumi-cumi aneh yang membuat bulu-bulu kita merinding. Om Anton yang berada di TKP saat ini berniat untuk memotong-motong serta melemparkannya kembali dalam laut. Dan di saat dia menusuk makhluk itu, dia dikagetkan dengan kaki dari si monster yang bergerak-gerak dan ternyata makhluk aneh di depannya masih bernyawa. Tapi Opa Ardi yang tiba-tiba datang ke sana langsung menusuk spesies mengerikan di depannya tanpa sedikit pun merasa takut dan khawatir dengan makhluk yang tiba-tiba menepi di tempatnya saat ini. Sedangkan Bota yang melihat kejadian tersebut langsung bertanya kepada Opa Ardi, apakah itu adalah sejenis monster laut? Tapi Opa Ardi menjawab, desa kita tidak memiliki sesuatu seperti monster laut. Ini hanyalah ikan mati biasa. Sementara itu di tempat lain, Lita yang terlihat tengah menjemur pakaian dikagetkan dengan kemunculan seorang penyelam yang tiba-tiba datang menghampiri dirinya. Dan setelah memperlihatkan wujudnya, ternyata dia adalah sosok pria yang diketahui bernama Tuan Mori yang sudah berada di ambang kematiannya. Sebelum sang malaikat maut menjemputnya, dia mengatakan kepada Lita dan memperingatinya untuk segera lari karena ada monster laut yang sedang bersembunyi di tempat tersebut. Setelah kejadian yang dialami Lita sebelumnya, terjadilah perdebatan panas di antara para penduduk tentang menghancurkan tambang tempat harta karun atau tetap mempertahankan tempat tersebut, hingga akhirnya Opa Ardi menegaskan bahwa tidak ada monster laut di sana karena tempat tersebut merupakan zona yang terbebas dari monster laut di dalamnya. Tapi hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan penyelam itu sendiri yang bertarung untuk memperebutkan harta warisan besar seperti insiden yang terjadi 3 tahun yang lalu, ucap Opa Ardi. Karena perpecahan di antara kedua kubu yang melakukan perdebatan belum mencapai mufakat, akhirnya Joko Gusto mengajukan dirinya untuk memeriksa tempat yang saat ini sedang jadi perdebatan demi memperoleh sebuah fakta dari kejadian yang kini dialami oleh mereka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila monster laut tersebut benar-benar ada, Joko akan membawa 2 orang lainnya yang merupakan bekas mantan Harponis. Bota yang melihat Harponis tersebut belum memiliki 1 bintang pun di tubuhnya, pasti dia belum terlalu berpengalaman, pikir Bota.
Sampai akhirnya Bota memutuskan untuk pergi dan ikut bersama mereka untuk melakukan pemeriksaan di dalam reruntuhan. Pun telah berganti di mana Bota akan bersiap untuk berangkat pergi menjalani misi penjelajahan di dalam runtuhan oasis. Sementara itu, Lita mencoba menghentikan Bota untuk pergi karena merasa khawatir akan keberadaan monster laut yang bisa muncul kapan saja dan menyerang kakaknya. Tapi Kana membiarkan bocah tersebut pergi karena itu adalah pilihan Bota sendiri. Perjalanan pun seketika dimulai di dalam sebuah kapal selam yang turun menuju dasar runtuhan berisikan para penjelajah yang bersiap dan menunggu dimulainya investigasi. Begitu pula dengan Bota yang di sepanjang perjalanannya terus digoda oleh perempuan yang bernama Sonia. Sampai-sampai dia menghayal dan mengatakan, apakah itu berarti sebenarnya aku ini super tampan? Mereka pun tiba di sebuah lokasi di mana kapal selam mereka tak dapat lagi turun lebih dalam dikarenakan rute yang tidak memungkinkan untuk dilewatinya. Dan kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan dengan penyelaman serta misi untuk mencari keberadaan orang-orang yang hilang dan memastikan keberadaan dari monster laut. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang melaporkan kepada Opa Ardi bahwa tim investigasi telah tiba di area D7, di mana seorang pria berbisik kepadanya, bagaimana jika mereka menemukan tempat itu, Opa? Dan Opa Ardi pun menjawab, tenang saja, tidak ada seorang pun yang pergi ke sana dan kembali hidup-hidup. Kembali ke area reruntuhan, di mana grup investigasi menemukan sebuah linggis yang digunakan oleh pria yang hilang sebelumnya, dan itu menandakan telah terjadi suatu hal yang buruk. Akhirnya tim pun dibagi menjadi beberapa bagian di mana satu tim berisi dari 2 orang yang akan melakukan penjelajahan. Sementara Bota akan pergi bersama Sonia di dalam misi tersebut, hingga akhirnya mereka pun berpencar dan akan kembali bertemu di titik awal dalam jangka waktu 30 menit. Setelah Bota dan Sonia yang memasuki reruntuhan, Bota mendengar suara tetesan air dari arah depan padahal mereka sendiri saat ini berada di dalam air. Karena rasa penasaran yang begitu besar, mereka berdua memutuskan untuk masuk lebih dalam menuju arah terdengarnya suara gemercik air yang didengar oleh Bota sebelumnya. Hingga akhirnya mereka berdua kini telah tiba di lokasi yang mereka tuju, di mana terlihat permukaan air di tempat mereka saat ini. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, mereka pun langsung bergegas ke atasnya. Dan ternyata itu adalah sebuah tempat yang besar yang terbengkalai. Serta di dalamnya terdapat udara segar yang membuat mereka berdua merasa takjub dengan apa yang mereka temukan saat ini. Namun ketakjuban mereka seketika berubah menjadi kengerian di saat menemukan ribuan kepala yang telah berubah menjadi tulang belulang yang terlihat dari balik kegelapan. Hal tersebut bertepatan dengan munculnya seorang penyelam yang telah berdiri di antara tengkorak yang bertebaran di area tersebut, yang menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah orang yang kini berada di balik kostum tersebut? Si penyelam yang identitasnya masih belum diketahui itu pun menghampiri mereka berdua dan langsung jatuh tersungkur di atas tumpukan tengkorak. Bota yang melihat itu langsung saja bergegas menolong pria tersebut. Tapi tiba-tiba saja Bota langsung diangkat dan dibanting olehnya serta berniat melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan pedang milik Bota yang sempat terlepas dari genggamannya. Tapi Sonia yang tidak tinggal diam setelah melihat kejadian tersebut langsung menebas sang penyelam sampai tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Dan setelah dilihat ternyata orang tersebut adalah seekor monster. Dengan tubuhnya yang kini telah terbelah, wujudnya pun ikut berubah ke bentuk aslinya yang tiba-tiba saja menyergap Sonia dengan beberapa tentakel yang keluar dari tubuhnya, di mana sang monster telah bersiap untuk segera melahapnya. Dengan refleksnya yang terlihat begitu cepat, Bota berhasil menyelamatkan Sonia serta menyerang dan menghempaskan monster di depannya dengan pedang gas peninggalan sang ayah hingga membuat monster tersebut tertancap ke dinding. Dan setelah Bota melihat monster tersebut dengan lebih teliti, bisa dipastikan olehnya bahwa monster yang ada di hadapannya saat ini sama persis dengan sesosok makhluk yang sebelumnya dibunuh oleh Opa Ardi. Di mana hal itu membuat dirinya semakin bingung dengan kebenaran yang terjadi di dalam pelabuhan oasis ini yang masih menjadi sebuah misteri. Scene pun beralih di atas permukaan pelabuhan oasis, di mana kita diperlihatkan sebuah restoran yang diketahui Lita saat ini tengah bekerja sebagai seorang pelayan di dalam restoran tersebut.
kehadiran Lita selama 4 tahun ini menjadi warna baru bagi setiap orang di sana. Begitu juga dengan Kana yang bekerja di sana, tapi wanita tersebut bertugas di bagian dapur. Kerjaannya yang semrawut membuat bingung sang pemilik tempat makanan tersebut. Bayangkan saja ikan yang diolah dengan potongan sup percepat olehnya terlalu tipis potongannya sampai-sampai bisa berterbangan hanya dengan hembusan angin saja. Membakar ikan pun sama. Dengan keganasannya dia membakar ikan tersebut sampai gosong bagaikan sedang memanggang seekor monster laut. Di tengah-tengah kerjaannya yang kurang beres, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari arah luar. Dan ternyata itu adalah Lita yang kini terjatuh di lantai bersama dengan makanan yang tengah dibawa olehnya. Di mana makanan-makanan yang terjatuh sempat mengenai sepatu seorang pria botak hitam tersebut yang diketahui adalah orang yang belum lama sehingga di pelabuhan dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang bajak laut. Di saat itu juga Lita dan sang pemilik restoran langsung meminta maaf kepadanya, serta Kana yang datang dan berniat untuk membersihkan sepatunya yang kotor dengan barang-barang seadanya. Namun di saat Kana tengah membersihkan sepatu tersebut, si pria botak hitam melihat lekuk tubuh dari Kana yang memanjakan mata, di mana dirinya langsung merangkul dan mengajak Kana untuk minum bersamanya. Dan tentunya apabila keadaan itu terus berlanjut, pastinya orang tersebut akan segera menemui ajalnya. Namun fakta tersebut hanya diketahui oleh Lita seorang. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, terasa aura kemarahan dari seorang pria yang kini berada di meja sebelahnya. Dan itu adalah amarah dari seorang pria yang mencoba melindungi dambaan hatinya. Namun pria yang kini akan dilawannya memiliki tubuh yang lebih besar apabila dibandingkan dengan Om Anton. Tapi dukungan orang-orang di sekelilingnya serta demi melindungi dambaan hatinya, akhirnya pria tersebut memberanikan diri, di mana dirinya langsung melesatkan sebuah tinju dan dibantu oleh Kana secara sembunyi-sembunyi. Pukulan dari Anton pun mengenai pria di depannya, walaupun itu tidak seberapa, tapi Kana kembali membantunya diam-diam dengan menyandung kaki dari si botak yang langsung terjatuh dan langsung tak sadarkan diri saat itu juga. Yang dilihat orang-orang adalah Anton dan tinjunya yang berhasil mengalahkan musuhnya hanya dengan satu pukulan saja. Di saat itulah Anton langsung memasang pose untuk ditunjukkan kepada Kana yang ternyata telah hilang dari pandangannya saat itu juga. Di mana Kana saat ini sedang bersama Lita setelah kejadian barusan. Diketahui Lita yang menjatuhkan makanan sebelumnya disebabkan oleh kekhawatiran kepada sang kakak. Tapi Kana saat ini mencoba meyakinkan Lita untuk tidak mengkhawatirkan kakaknya, karena Kana adalah orang yang paling mengetahui perkembangan Bota selama 4 tahun terakhir. Dan apa yang dilihat serta dirasakan olehnya adalah Bota yang ternyata memiliki sebuah bakat di dalam medan pertempuran. Di sisi lain, Bota dan Sonia yang sebelumnya berhasil menghabisi seekor monster, kini telah berkumpul dengan tim investigasi lainnya sesaat setelah Sonia menghubungi mereka. Setelah memeriksa monster tersebut untuk beberapa saat, akhirnya mereka bermaksud untuk pergi ke sebuah lorong, di mana lorong tersebut adalah tempat datangnya makhluk yang sebelumnya dihadapi oleh Bota. Lorong sunyi, gelap, dan misterius yang kini dilewati oleh mereka menyimpan sebuah tanda tanya. Kenapa bisa ada tempat seperti itu di dalam air? Sampai akhirnya mereka menemukan beberapa kotak warisan besar, namun isinya telah lenyap entah kemana. Di saat mereka terus melaju lebih dalam, sampailah mereka di ujung lorong di mana mereka hanya bisa terdiam setelah menemukan tempat yang dipenuhi oleh warisan besar yang tak terhitung jumlahnya serta tersusun dengan rapih di hadapan mereka. Jadi ini merupakan tempat berlindung yang dibuat oleh orang-orang di masa lalu untuk menghadapi malapetaka saat ini. Dan semua yang ditemukan di dalam pelabuhan Oasis berasal dari tempat tersebut. Itu adalah kesimpulan yang didapatkan oleh Joko Gusto. Dengan ditemukannya tumpukan kotak tersebut, tiap dari mereka sudah dipastikan akan menjadi kaya raya. Tapi di tengah-tengah ketakjuban akan sebuah jackpot yang mereka temukan, pergerakan yang singkat terasa oleh insting Bota yang langsung menatap ke arah langit-langit, dan ternyata itu adalah sebuah tempat yang mampu membuat bulu-bulu kita berdiri setelah melihatnya.
Karena di tempat yang saat ini mereka kunjungi telah menggantung monster penyelam bertentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan di depannya saat ini sama persis dengan apa yang pernah Bota temukan beberapa tahun yang lalu. Dan dia pun langsung mengatakan kepada para timnya bahwa itu adalah sarang para monster-monster. Setelah mengetahui kengerian dari tempat tersebut, tim investigasi langsung bergegas keluar karena untungnya mereka tiba di saat makhluk-makhluk tersebut tengah tertidur. Tapi salah satu dari mereka malah menambah kengerian di saat dirinya secara tidak sengaja membuat suara dari senjatanya yang menyebabkan terbangunnya salah satu monster. Tapi untungnya kehadiran mereka tidak terdeteksi oleh sang monster, dan tanpa menyia-nyiakan waktu mereka langsung bergegas ke arah lorong yang sebelumnya dan keluar dari ruangan mengerikan tersebut. Tapi tiba-tiba terlihat seekor monster dari balik kegelapan yang tengah mengangkut warisan besar dan langsung pergi ke arah lorong. Begitu saja tanpa menyadari kehadiran mereka. Tapi lagi dan lagi, si pria yang tidak diketahui namanya ini malah menginjak sebuah tentakel. Dan kali ini nyawanya tidak lagi dapat diselamatkan setelah tertangkap dan dikunyah begitu saja oleh sang monster. Karena rasa lapar yang belum kunjung mereda, akhirnya monster tersebut langsung berlari ke arah tim investigasi dengan taring-taring runcingnya yang terlihat amat mengerikan. Tapi si pria yang diketahui bernama Gong Tae ini dapat mengempaskan makhluk tersebut dengan sebuah pukulan dari tongkat baseball yang digenggamnya. Tapi itu hanyalah awal mula dari segala kengerian yang akan mereka hadapi. Di saat mereka dihujani para monster yang mulai berjatuhan dari langit-langit, sergapan yang para monster lakukan menimbulkan ketidakberdayaan dari setiap orang yang ada di sana karena situasi yang begitu menakutkan kali ini. Namun Bota yang pernah mengalami kejadian yang lebih parah dari saat ini langsung berdiri tegak dan dengan gagahnya menantang di garis depan tanpa sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Hingga akhirnya mereka membentuk sebuah formasi yang dimaksudkan untuk melindungi bagian punggung dari tiap tim. Dilanjutkan dengan para monster yang kini menerjang ke arah mereka dan dimulailah pertarungan antara hidup dan mati, di mana masing-masing dari tim saling menyerang monster yang kini datang menyerang demi bertahan hidup dari masa-masa sulit yang saat ini mereka hadapi. Sementara itu Gong Tae yang juga tengah bertarung, tiba-tiba saja terhenti pergerakannya akibat sebuah tentakel yang terlihat menangkap dan menjalar ke seluruh tubuhnya dan langsung melahapnya mentah-mentah. Tapi sebelum Gong Tae menemui ajalnya, terlihat sebuah pedang yang masuk serta mengoyak tubuh dari sang monster. Dan tentu saja itu adalah Bota dengan tebasan maut dari pedangnya yang berhasil menyelamatkan nyawa dari Gong Tae. Namun kibasan pedang dari Bota tidak sampai situ saja. Dengan serangan yang cepat serta skill pedang yang hebat, sayatan demi sayatan kini dirasakan oleh para monster yang tidak berkutik sama sekali di hadapan Babang MC kita yang telah tumbuh menjadi pria yang kuat. Di sisi lain Sonya, Joko serta orang yang tidak diketahui namanya ini terlihat kaget dan juga terkesan setelah melihat pertarungan Bota yang dengan kemampuannya berhasil menghabisi satu persatu monster yang ada di hadapan matanya. Mereka makhluk lambat dan bodoh bila dibandingkan dengan Kana, ucap Bota di dalam pikirannya. Di sisi lain, Gong Tae yang nyawanya hampir hilang sebelumnya telah sadar dan sesaat setelah melihat pemandangan yang kini dilihat olehnya timbul pertanyaan di dalam hatinya. Siapa bocah ini? Hanya Harponis kelas atas yang memiliki kemampuan hebat seperti ini. Dilanjutkan dengan Bota yang kini telah menumbangkan para monster, di mana monster yang tubuhnya terlihat bergerak-gerak menandakan bahwa makhluk tersebut masihlah hidup. Tanpa menunggu kebangkitan dari para monster yang kini sedang beregenerasi, mereka langsung menuju ke arah lorong yang sedari tadi belum mereka capai. Tapi langkah mereka kembali terhenti setelah terasa gempa bumi yang mengguncang tempat tersebut. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seekor monster dengan ukuran yang sangat besar yang langsung menghalau mereka. Dan ini adalah kemunculan dari sesosok makhluk mengerikan yang disebut-sebut sebagai salah satu dari 7 iblis lautan yang bernama Genot. Lubang yang tercipta dari terjangan Genot seketika membawa air laut masuk dan mulai membanjiri seluruh tempat di sekitar Bota serta sekelilingnya yang memaksa mereka untuk segera menggunakan helm penyelam.
Amukan yang dibuat oleh makhluk tersebut sangatlah brutal, hingga membuat salah satu peti warisan besar terlempar dan membentur ke arah Sonia, yang menyebabkan tabung oksigen yang digunakannya terlepas. Di saat itu juga Bota langsung meraih tangan Sonia agar ia tidak terhanyut oleh derasnya arus air di tempat tersebut. Tapi Genot kini telah berada tepat di belakang mereka dan bersiap untuk menyerang keduanya. Dengan pedang gas miliknya, mereka berdua berhasil meluncur dan kabur dari Genot, di mana makhluk tersebut masih terus berupaya untuk mengejarnya, dan bahkan mereka hampir dikunyah oleh mulut-mulut anehnya, hingga akhirnya terlihat sebuah terowongan kecil yang akan menjadi tempat pelarian mereka untuk kabur dari tempat mengerikan tersebut. Meskipun sempat terkena serangan dari Genot yang melelehkan tabung oksigen Bota, tapi untungnya Bota dan Sonia berhasil kabur dari kejaran sang iblis lautan dengan memasuki terowongan yang sebelumnya mereka tuju. Melihat betapa besar dan mengerikannya, Genot membuat Sonia berkeringat dingin karena semasa hidupnya ia belum pernah sekalipun melihat 7 iblis lautan. Ucapnya, Bota yang mengetahui kondisi saat ini mengatakan bahwa Genot muncul demi melindungi anak-anaknya karena sebelumnya ia pernah melihat hal serupa. Tapi mereka berdua kini terpaksa untuk tidak melanjutkan pembicaraan demi menghemat oksigen, karena keduanya kini telah kehilangan tabung oksigen untuk bernafas. Dengan hilangnya benda tersebut, Sonia pun merasa khawatir. Apakah mereka berdua sanggup untuk selamat dengan sisa oksigen yang ada di helm mereka? Ucap Sonia. Seharusnya ada udara segar begitu keduanya mencapai ujung terowongan, jawab Bota. Namun di sini Bota menyadari bahwa Sonia kini sudah hampir mencapai batasnya. Di tengah perjalanan mereka nampak sebuah tubuh yang mengambang dari balik kegelapan, dan setelah mereka hampir didapati bahwa itu adalah tubuh Joko Gusto yang kini sudah tidak lagi bernyawa. Melihat kematian yang dialami oleh pemimpinnya, timbullah kepanikan yang dirasakan oleh Sonia yang seketika membuatnya pingsan di saat itu juga karena dirinya kehabisan nafas. Sementara itu di tempat lain Gongte ternyata berhasil selamat dari amukan Genot dan kini terdampar di sebuah tempat yang bertuliskan distrik perumahan shelter. Dengan tubuhnya yang kini terbaring lemah, tiba-tiba muncullah 2 orang anak kecil yang terlihat amat sangat misterius. Kembali ke sisi Bota, di mana terlihat Sonia yang telah kehabisan nafas, nampak mulai tak sadarkan diri dan telah berada di ambang kematiannya. Namun tiba-tiba secara ajaib dia mulai kembali hidup dan bernafas. Itu dikarenakan Bota memberikan separuh nafasnya kepada Sonia yang membuatnya kembali hidup. Singkat cerita, keduanya kini telah melalui terowongan sebelumnya dan kembali ke tempat awal. Sonia yang masih mengalami keresahan setelah kejadian sebelumnya lantas bertanya kepada Bota, bagaimana mungkin bisa kau dapat melakukannya? Apa jangan-jangan kau bisa bernafas di dalam air? Dilanjutkan dengan Bota yang membalasnya bahwa ia hanya bisa tinggal di bawah air lebih lama daripada manusia pada umumnya, di mana dirinya mampu bertahan di dalam air selama 40 menit. Itu semua ia ketahui secara kebetulan di saat dirinya terjebak di dalam pipa saat berada di Busan beberapa tahun yang lalu. Karena tidak bisa tinggal terlalu lama di sana, akhirnya keduanya bermaksud untuk pergi ke titik awal ke tempat di mana kapal selam mereka berada. Di atas permukaan di dalam pelabuhan Oasis, kita diperlihatkan dengan seorang operator yang melaporkan kepada Opa Ardi bahwa kapal selam yang masuk ke dalam runtuhan belum dapat dihubungi selama 3 jam ini. Dan dengan santainya Opa Ardi mengatakan, jadi ini sudah berakhir. Bukankah orang-orang akan khawatir jika semua grup pencarian akan menghilang? Ucap pria di sebelahnya. Mungkin, tapi karena Genot telah memakan 6 orang, dia akan diam setidaknya untuk 6 bulan dan itu cukup karena manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Itulah yang selalu terjadi. Ucap Opa Ardi yang ternyata mengetahui kengerian dari pelabuhan Oasis dan niat tersembunyi di balik kebaikannya. Dilanjutkan dengan Bota dan Sonia yang masih melakukan penyelaman untuk mencapai kapal selam, di mana Bota pun terus memberi nafasnya kepada Sonia. Dan nampaklah sebuah cahaya yang menyorot ke arah mereka yang ternyata itu adalah pria yang melakukan ekspedisi bersama mereka. Dan tanpa diduga-duga,
Pria yang tidak disebutkan namanya ini berhasil selamat dari amukan Genot sebelumnya, hingga akhirnya mereka pun bermaksud untuk pergi dari tempat mengerikan tersebut, serta melaporkan kepada penduduk desa bahwa terdapat iblis lautan di balik pelabuhan oasis yang tenang ini. Tapi tiba-tiba, makhluk mengerikan tersebut ternyata telah menunggu mereka dan berhasil menangkap kapal selam yang mereka tumpangi. Niat hati ingin keluar dari kapal tersebut, tapi apalah daya mereka, di mana Genot yang tidak membiarkannya begitu saja langsung membentur-benturkan kapal mereka. Sampai akhirnya ketiga orang tersebut seketika pingsan bersama kapal selam yang terlihat berlubang dan akan segera dipenuhi oleh air. Makhluk tersebut pun terlihat sangat puas dan seketika pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di atas permukaan pelabuhan, di mana kehidupan terasa damai aman dan tentram. Anak-anak yang sedang bermain serta kehidupan berjalan dengan nyaman meskipun dunia kini telah berubah sepenuhnya. Tapi kedamaian yang mereka rasakan seketika langsung berubah menjadi kengerian sesaat setelah iblis lautan muncul ke atas permukaan. Itu adalah kejadian yang mengagetkan, mengingat selama ini para penduduk tidak pernah sekalipun melihat monster laut di pelabuhan oasis. Genot yang muncul secara diam-diam, tanpa ampun langsung memporak-porandakan bangunan di sekelilingnya. Bukan hanya itu saja, sang iblis lautan pun memakan orang-orang di sana. Tidak ada yang bisa lari darinya maupun sembunyi. Sementara itu, Lita dan Kana posisinya di tempat yang agak jauh dari lokasi makhluk tersebut, melihat sebuah menara pertahanan yang seketika hancur terkena serangan tentakel dari Genot. Hanya dengan melihat sekilas saja, Kana langsung mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah salah satu dari 7 iblis lautan, yaitu Genot, yang semakin dekat menuju posisi mereka saat ini. Dengan keberanian yang patut dipuji, Om Anton berperan sebagai pemimpin dari beberapa orang yang berniat untuk menghadapi Genot tanpa ragu sedikit pun. Kana yang melihat kejadian tersebut mengatakan kepada Om Anton bahwa ia tidak bisa mengalahkan Genot hanya dengan senjata tombak yang terlihat usang ini. Karena masih belum mengetahui identitas Kana yang sebenarnya, Anton pun menyuruh kedua wanita tersebut untuk pergi dan biarkan ini menjadi urusan para lelaki, ucapnya. Kana yang menyadari bahwa orang-orang tersebut hanya cari mati, akhirnya ia menyuruh Lita untuk pergi bersembunyi di tempat yang aman, sementara Kana akan tinggal di sana. Di sisi lain, di dalam kediamannya, Opa Ardi yang tengah asik menghitung harta berharganya dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang melaporkan bahwa Genot telah muncul ke atas permukaan. Karena tak percaya pada ucapan pria tersebut, akhirnya Opa Ardi pergi melihatnya sendiri dan benar saja. Tepat dari kejauhan terlihat makhluk yang membuatnya kini berkeringat dingin. Ini pasti ulah dari regu pencari, ucapnya, dan langsung melarikan diri bersama hartanya. Serta bersamaan dengan itu, ia pun mengatakan bahwa jika Genot datang ke atas permukaan, maka semuanya akan segera berakhir. Sementara itu, Kana terlihat sangat kebingungan dengan Genot yang muncul di siang hari, padahal sejatinya para monster laut hanya keluar pada malam hari, karena apabila mereka berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Dilanjutkan dengan dirinya yang meminta sebuah pedang panjang kepada Anton. Tapi dengan gentlenya ia mengatakan, "Kana, jangan khawatir. Aku akan melindungimu apapun itu yang terjadi." Sampai akhirnya Genot kembali masuk ke dalam air. Tapi bukan untuk kabur melainkan berenang ke arah Anton dan menerjang mereka dengan tubuhnya. Bermaksud ingin menyerangnya, tapi naas Om Anton harus terhempaskan dengan mudahnya. Akibat serangan makhluk tersebut, serangan lanjutan pun terlesatkan ke arahnya. Tapi itu tidak mengenainya, melainkan mengenai seorang pria tua yang merupakan teman seperjuangannya. Satu persatu dari orang-orang yang dibawa Anton sebelumnya mulai terenggut nyawanya. Di sini dirinya baru menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya saat ini bukanlah sembarang monster laut yang mampu ia kalahkan dengan modal keberanian saja. Ini adalah iblis. Manusia takkan sanggup melawan monster ini, pikirnya. Dia pun hanya bisa pasrah setelah makhluk tersebut mencoba melahap dirinya, yang kini sudah tak lagi berdaya lagi.
Di tengah-tengah kebuntuan itu muncullah Kana yang dengan tombak rapuhnya menciptakan sebuah luka kepada tubuh sang monster. Yang seketika itu membuat Anton terlepas dari jeratan-jeratan tentakel yang menggerayangi tubuhnya. Dilanjutkan dengan Kana yang kini telah menunjukkan kekuatan aslinya, di mana ia membuat sebuah sayatan di tubuh Genot dan membuat monster tersebut mengerang kesakitan. Keterampilan dalam sebuah pertarungan yang ditunjukkan oleh Kana membuat Om Anton terkejut dengan mulutnya yang terbuka dengan lebar. Bukan hanya Anton saja tetapi juga para penduduk yang berada di sana pun hanya bisa terdiam setelah melihat wajah asli Kana yang selama ini ia sembunyikan. Karena tak lagi memiliki senjata untuk bertarung, ia pun meminta sebuah senjata kepada Anton. Namun yang ia dapatkan hanyalah 2 buah belati kecil yang dirasa senjata tersebut belum mampu untuk memotong-motong tubuh sang monster. Dalam kondisi ini, Kana tidak memiliki banyak waktu untuk pulang ke rumah dan mengambil senjata miliknya, dan kemudian ia pun menyuruh para penduduk untuk segera berevakuasi ke bangunan kapal karam. Sementara untuk siapapun yang bisa bertarung, ia perlu melakukannya di bawah sinar matahari karena monsternya akan menggunakan bayangan bangunan untuk bergerak. Dan akhirnya pertarungan yang mendebarkan dan epik itu pun akan segera dimulai. Kembali ke sisi Bota yang ternyata mereka berhasil sadar dan selamat dari serangan Genot sebelumnya. Ketiganya pun berhasil kembali ke atas permukaan di mana mereka langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan memilukan di saat pelabuhan oasis yang ada di hadapan mereka sudah tampak porak-poranda. Kekhawatiran Bota pun langsung tertuju kepada Kana dan Lita yang ia tinggalkan di sana. Melihat keadaan desa yang kini telah porak-poranda dan tidak baik-baik saja, dia pun mengira bahwa ini semua adalah ulah sang iblis lautan. Dan ia pun bergegas pergi untuk mencari Lita dan Kana. Di tengah perjalanan terlihat seorang anak kecil yang sedang menangisi kematian ayahnya. Itu terlihat bagaikan sebuah tragedi yang memilukan dan mirip dengan kisahnya di masa lalu. Tapi bukan hanya itu saja. Nampak telah bergelimpangan jasad-jasad yang telah berguguran di sekeliling mereka akibat amukan Genot yang membuat Bota semakin geram setelah melihat pemandangan tersebut. Dan dari kejauhan terlihat tentakel-tentakel Genot yang melambai-lambai di udara, dan itu menandakan bahwa monster tersebut masih berkeliaran di dalam desa. Setelah menyadari kehadiran Genot, Bota pun langsung bergegas pergi dengan sebuah senapan serta pedang gas yang ada di punggungnya serta berharap bahwa Kana dan adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali ke sisi Kana, di mana saat ini Kana masih terlibat dengan sebuah pertarungan yang serius antara hidup dan mati melawan Genot. Dengan senjata seadanya, ia meskipun berhasil mendaratkan beberapa sayatan, namun belati kecilnya kini sudah berada di ambang batas penggunaannya. Segala upaya pun telah diperbuat oleh Anton dan kawanannya meskipun hanya melemparkan batu kerikil ke arah sang monster. Tapi sialnya Genot yang terganggu dengan kerikil-kerikil tersebut langsung melayangkan tentakel ke arah mereka yang membuat Anton dan kawan-kawan kini berterbangan ke udara. Kana yang menyaksikan kejadian tersebut tidak tinggal diam saja, di mana ia mencoba mengalihkan pandangan sang monster kepada dirinya. Dan monster tersebut langsung menembakkan beberapa serangan asam yang mengenai tubuhnya, serta diikuti dengan sebuah hantaman dari tentakel yang seketika membuat tubuhnya terlempar jauh. Kini tubuh Kana tak lagi dapat digerakkan. Dengan senjatanya yang telah hancur serta tubuhnya yang telah mati, rasa Kana terus mencoba untuk bangkit karena dirinya masih memiliki alasan untuk hidup. Di antara hidup dan mati yang kini dialami oleh Kana saat ini, terlihatlah sebuah peluru yang mengenai leher Genot. Dan tentu saja serangan tersebut berasal dari Bota yang kini berdiri di atap bangunan di sekitar area pertarungan. Bota pun kembali melesatkan beberapa peluru demi memberikan waktu untuk Kana agar dirinya dapat kembali menggerakkan tubuhnya. Setelah Kana kembali bangkit, Bota pun langsung melemparkan pedang miliknya kepada Kana. Dan inilah senjata yang paling cocok untuk mencabik-cabik tubuh salah satu dari 7 iblis lautan. Kana pun langsung berlari ke arah Genot dan melakukan sayatan berputar serta serangan tornado andalannya yang seketika membuat wajahnya Genot terbelah, serta beberapa tentakelnya yang terpotong-potong berkat tebasan dari Kana.
Genot yang mulai merasa terancam dengan kekuatan Kana memilih untuk melarikan diri dari pertarungannya saat ini dan kabur dengan lurus menerjang seluruh bangunan yang berdiri di hadapannya. Bota yang melihat Genot kabur dari atap bangunan lantas mengejarnya bersama Kana dan bermaksud untuk mengirim makhluk tersebut ke dalam air demi melindungi para penduduk agar tidak ada lagi korban lain yang jatuh berguguran. Masih di sekitar pemukiman, terlihat para penduduk desa yang kini lari untuk mengevakuasikan diri mereka menuju ke sebuah bangunan tinggi yang disebut bangunan kapal karam. Di antara mereka ada juga Lita yang masih dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Di tengah-tengah kepanikan yang melanda seluruh warga desa saat ini, muncullah sang iblis lautan yang tiba-tiba datang dan mengamuk ke arah mereka. Kejadian tersebut pun seketika membuat mereka semakin panik karena tepat di belakang mereka saat ini telah berdiri makhluk yang jadi momok menakutkan bagi seluruh umat manusia di dalam cerita ini. Bota yang berhasil menyusul Genot melesatkan beberapa tembakan serta menginstruksikan para warga agar segera menjauh dari bayangan, mengingat Genot yang terus berlari di antara bayangan bangunan untuk berlindung dari sinar matahari. Namun dengan kaki-kaki besarnya langkah Genot jauh lebih cepat daripada penduduk, dia pun melesat menuju ke arah dua orang bocah ini yang tengah jatuh tersungkur di dekat bayangan bangunan. Genot pun membuka mulutnya untuk melahap mereka sampai akhirnya Lita yang masih berada di sana mendorong kedua bocah tersebut demi menyelamatkan nyawa mereka berdua. Dan itu mengakibatkan Lita harus tertelan oleh Genot. Bota yang menyaksikan kejadian tersebut dilanda amarah yang luar biasa. Meskipun dirinya menghujamkan peluru ke arah Genot, nampaknya serangan tersebut masih belum cukup untuk menghentikan pergerakan Genot yang terlihat terus berlari ke arah lautan bersama dengan Bota yang masih terus mengejarnya. Di mana Bota dilemparkan sebuah kapal oleh Genot yang membuat dirinya harus pingsan saat itu juga. Kana pun terus mencoba mengejar makhluk tersebut, tapi sayangnya Genot berhasil kabur lebih dulu dan masuk ke dalam lautan bersama dengan Lita yang kini berada di dalam pencernaannya. Bota yang kini dalam keadaan tak sadarkan diri mengingat sebuah mimpi akan kisah masa lalunya, di mana saat keluarga mereka dalam keadaan utuh dan mereka pun disambut oleh kelahiran Lita di dalam keluarga kecilnya saat itu. Dikala malam datang, Lita bayi menangis, seolah-olah ingin semua monster laut mendengar tangisannya, dan Bota kecil pun langsung mencoba untuk menghentikan tangisan adiknya, di mana sang ibu memberikan Lita dan menyuruh Bota untuk menggendong adiknya, dan seketika Lita tertawa setelah digendong oleh sang kakak. Tapi sesaat setelah kejadian tersebut, sang ibu kini harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah melahirkan Lita. Itulah yang menyebabkan Bota kecil sangat membenci Lita di masa lalu. Di saat sang ayah akan pergi ke dalam air untuk memenuhi kebutuhan mereka, Lita pun dititipkan kepada Bota. Tapi Bota yang sangat membenci adiknya sempat terlintas di dalam benaknya bahwa jika Lita tidak terlahir ke dunia, ibunya pasti masih hidup saat ini. Sambil dirinya menatap ke arah Lita yang terlihat akan segera jatuh ke dalam laut. Tapi ketika sang ayah kembali ke atas permukaan, yang ia lihat adalah kedua anaknya yang telah berbaring dengan penuh kehangatan di antara keduanya. Dilanjutkan dengan Bota yang kini telah tersadar di ruang pengungsian bersama dengan Sonia yang menemaninya. Boto yang langsung bangkit saat itu juga masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpa adiknya. Kepercayaan diri serta kekuatan yang telah dikumpulkan olehnya selama ini hanyalah sebuah omong kosong jika tidak dapat melindungi satu-satunya orang yang paling berharga baginya. Dirinya saat ini telah kehilangan arah dan tujuannya. Namun di tengah-tengah keputusasaan yang dilanda Bota saat ini, muncullah Kana di hadapannya. Bota pun kini hanya bisa menangisi adiknya saat ini. Tapi kedatangan Kana saat ini bukan bermaksud untuk ikut bersama Bota meratapi nasib Lita yang tertelan oleh Genot, melainkan mengajaknya untuk mencincang-cincang makhluk tersebut sampai hancur.
Kemudian kita akan diperlihatkan kondisi mengenaskan di tengah-tengah pemukiman, serta terlihat Opa Ardi yang sedang berkampanye, serta memberikan beberapa kata-kata motivasi agar para penduduk kembali bangkit dan tidak menyerah dalam keadaan yang menimpa mereka saat ini. Tapi di tengah-tengah momen haru tersebut, muncullah Bota dan Kana di antara kerumunan tersebut, di mana kedatangan Kana langsung disambut oleh Opa Ardi karena Kana sebelumnya telah mengusir Genot dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba tanpa kita sadari, Bota langsung memberikan salam olahraga kepada Opa Ardi yang membuatnya langsung bonyok. Setelah menerima salam olahraga dari Bota, para penduduk pun dibuat heboh oleh kelakuan Bota dan menganggap dirinya sudah gila. Itu semua karena para penduduk masih belum mengetahui wajah asli dari Opa Ardi, cuy. Tetapi Bota yang telah mengetahui kebusukannya membeberkan semuanya di depan para penduduk dengan mengatakan bahwa Opa Ardi selama ini sudah mengetahui bahwa Genot tepat berada di bawah kaki mereka dan mengirimkan para penyelam sebagai tumbal agar monster tersebut tidak naik ke permukaan. Namun Opa Ardi sempat berdalih bahwa dirinya baru pertama kali ini melihat monster tersebut dan menangis dengan air mata buayanya, seolah-olah Bota hanyalah memfitnahnya. Itu cukup masuk akal jika dilihat dari kata-kata Bota yang tidak didukung dengan sebuah bukti yang nyata. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah rekaman suara dari megafon yang didengar oleh para penduduk yang berisikan percakapan Opa Ardi, yang pada intinya rekaman tersebut berisikan bahwa Opa Ardi ini sudah mengetahui keberadaan Genot dan dia pun membiarkan Bota dan Regu pencari menjadi tumbal untuk makhluk tersebut. Berkat rekaman itu, mata para penduduk yang penuh dengan kejengkelan seketika langsung menyorot ke arahnya. Setelah tertangkap basah melakukan perbuatan keji, akhirnya Opa Ardi mengakui semua perbuatan busuknya. Bukan hanya itu saja, Opa Ardi bahkan mengambil harta dari para penyelam yang telah mereka tinggalkan. Tidak mungkin ada sebuah tempat yang tidak ada monster lautnya. Faktanya, tidak ada monster laut di pelabuhan Oasis itu, dikarenakan tempat ini adalah wilayah Genot, ucap Opa Ardi. Singkat cerita, setelah para penduduk murka dengan kelakuannya di mana di antara para penduduk ini adalah keluarga dari para penyelam sebelum yang telah menjadi tumbal untuk Genot, dan akhirnya mereka pun berbondong-bondong memberi salam olahraga kepada Opa Ardi. Di tengah-tengah pengeroyokan tersebut, Opa Ardi pun mengatakan bahwa orang-orang yang diambil Genot masihlah hidup, yang membuat Bota langsung menghentikan kejadian tersebut. Dalam keadaannya yang telah babak belur, Opa Ardi mengatakan kepada Bota bahwa Genot tidak langsung memakan mereka, tapi pertama-tama monster tersebut akan membawa orang-orang yang ditelannya ke sebuah tempat semacam fasilitas penyimpanan makanan. Dan jika beruntung, orang-orang tersebut mempunyai waktu sekitar 1 minggu sebelum dimakan oleh sang monster. Informasi itu diketahui olehnya karena ia sendiri adalah orang pertama yang berhasil keluar hidup-hidup dari sarang Genot. Dia adalah seorang penduduk dari Perserikatan Hong Kong. Hujan badai ekstrim di tengah-tengah lautan memaksa mereka untuk menetap dan membuat desa di sana. Sampai suatu hari perserikatan mereka dihancurkan oleh Genot, orang yang berhasil ditelan olehnya termasuk dirinya, dan tanpa sadar telah berada di sarang monster. Dijelaskan pula olehnya bahwa Genot tidak hanya memakan orang saja, tetapi juga bertelur di dalam tubuh manusia untuk menghasilkan sebuah keturunan. Itulah alasan mengapa para monster yang dilawan Bota sebelumnya memiliki tubuh seorang manusia. Kata-kata yang diucapkan oleh Opa Ardi menjadi sebuah harapan baru bagi Bota untuk bisa menyelamatkan adiknya yang kemungkinan masih hidup. Untuk mengetahui letak dari posisi sarang Genot akan diberitahukan olehnya asalkan mereka melepaskan dirinya. Namun tidak semudah itu karena akan menyeret Opa Ardi ke dalam air, di mana dirinya akan berperan sebagai penunjuk jalan ke sarang makhluk tersebut. Dan kemudian kita akan diperlihatkan dengan orang-orang yang akan ikut menuju ke sarang Genot, di mana jumlahnya ada sekitar 12 orang sukarelawan yang akan pergi mempertaruhkan nyawanya. Senjata-senjata yang diminta Kana pun telah dipersiapkan oleh Anton. Namun sebelum memulai perjalanan mereka, para warga yang tidak bisa ikut telah mempersiapkan beberapa senjata spesial yang mungkin akan berguna untuk menghabisi Genot, serta sebuah harapan yang diutarakan para penduduk agar para tim penyelamat berhasil kembali bersama dengan keluarga mereka yang telah diculik oleh makhluk tersebut.
Hingga akhirnya perjalanan pun dimulai. Diketahui para sukarelawan yang ikut serta dalam misi kali ini hanya berisi dari kalangan nelayan, penyelam, dan juga mekanik yang membuat si ketua mengatakan bahwa ini sama saja dengan misi bunuh diri. Tapi dari awal para sukarelawan ini memang tidak pernah berniat untuk kembali hidup-hidup karena tujuan mereka datang ke sana hanyalah untuk membalaskan dendam mereka kepada genot apapun yang terjadi. Sonia yang mendengar kata-kata sang ketua berpikir bahwa itu masuk akal karena tempat yang akan mereka tuju kali ini bukan hanya sarang monster biasa, melainkan salah satu dari 7 iblis lautan dan orang-orang yang bisa bertarung serta memiliki pengalaman hanya Sonia, Bota, dan Kana, di mana sisanya pasti akan menghambat pergerakan mereka, pikir Sonia. Dan sesaat kita akan dibawa menuju ke sarang genot, di mana kemunculan monster tersebut terlihat begitu kesakitan dengan luka-luka yang ia dapatkan dalam pertarungan sebelumnya. Dan kemudian makhluk ini mengeluarkan para manusia yang ia telan. Dalam keadaan pingsan terlihat Lita di antara banyaknya manusia yang termuntahkan oleh sang iblis lautan. Kembali ke sisi tim penyelamat, di mana kini mereka telah tiba di dasar runtuhan dengan posisi mereka yang kini tepat berada di gerbang menuju sarang genot, di mana itu adalah sebuah lubang yang kedalamannya tidak dapat diukur hanya dengan melihatnya saja. Derek dan Jangkar pun telah dipersiapkan serta Kana yang menginstruksikan kepada mereka untuk tidak menyalakan lampu yang ada di helm mereka sebelum pertempurannya dimulai dikarenakan para monster akan menyerang apapun yang bersinar. Dan akhirnya mereka pun menyebar ke dalam posisi yang sudah ditentukan, sementara Opa Ardi akan tetap bersama Kana. Dilanjutkan dengan sebuah flare yang dinyalakan untuk menentukan kedalaman serta melihat isi dari lubang yang gelap tersebut. Dan kemudian diturunkanlah penyelam dengan lampu senter yang menyala. Dan seketika muncullah anak-anak genot yang langsung menerkamnya. Tapi nyatanya itu bukanlah seorang penyelam, melainkan bahan peledak yang langsung menjatuhkan banyak dari makhluk-makhluk tersebut. Mengingat ini sarangnya genot, pastinya akan ada lebih banyak lagi makhluk-makhluk lain yang keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi dengan sebuah strategi benang tajam yang diterapkan oleh Kana di depan lubang tersebut, kembali berhasil menjatuhkan mereka dengan tubuh yang teriris. Namun itu hanya bisa menahan mereka sesaat saja dikarenakan jumlah makhluk tersebut terlalu banyak dan akhirnya mereka pun bisa menghancurkan dan menembus strategi benang tajam tersebut. Sebuah sinar terang yang merupakan kembang api yang dipantik oleh Kana seketika menarik minat para monster yang mulai berdatangan ke arahnya, di mana Kana dan Opa Ardo saat ini berperan sebagai umpan si Pak Tua yang panik pun mulai merengek kepada Kana. Tapi lagi dan lagi para makhluk tersebut kembali terkena sebuah jebakan yang menangkap mereka dengan sebuah jaring baja dan disusul dengan para tim yang keluar dari persembunyiannya serta memberondong para monster tersebut dengan peluru jarum. Hingga akhirnya tak satu pun dari mereka yang masih bernafas. Di sini Sonia baru menyadari adanya perbedaan pengalaman yang terlampau jauh di antara Kana dan juga dirinya. Serta nampak tersirat kebahagiaan dari wajah-wajah mereka setelah berhasil melenyapkan segerombolan makhluk mengerikan di depannya. Tapi sayangnya itu semua hanyalah sebuah awal dari sebuah pertarungan antara hidup dan mati yang akan mereka hadapi. Sementara itu di sarang genot, kita kembali diperlihatkan dengan Lita yang mulai sadar dari pingsannya bersama dengan mereka yang masih hidup. Namun saat ini mereka tidak tahu sedang berada di mana, sampai akhirnya muncullah sebuah tentakel yang keluar dari dalam air, dan itu adalah sebuah bentuk dari kengerian yang nyata di hadapan Lita saat ini. Di mana tentakel tersebut langsung menyeret seorang ibu yang berada di samping Lita masuk ke dalam air. Namun tidak sampai di situ saja, kini tepat di belakang para warga diperlihatkan tentakel-tentakel tersebut telah kembali dan seketika itu juga langsung menyeret para warga satu persatu. Di tengah-tengah kondisi yang kacau itu, nampak seorang anak kecil yang menangis di mana Lita langsung mencoba menenangkannya hingga serangan tersebut berakhir. Namun di tengah-tengah suasana yang hening itu, kini telah muncul monster yang berada di hadapan mereka yang diketahui itu adalah genot betina, di mana kita diperlihatkan bahwa orang-orang yang sebelumnya diambil olehnya dimasukkan ke dalam gelembung di tubuhnya lalu menjadi telur. Dan seketika monster tersebut masuk lagi ke dalam air, kembali ke sisi tim penyelamat.
di mana mereka sedang menelusuri gorong-gorong yang menuju ke sarang Genot. Namun mereka terus melewati tempat yang telah ditandai sebelumnya. Bota yang merasa dipermaikan oleh Opa Ardi langsung ingin memberi Pak Tua itu salam olahraga. Tapi tiba-tiba terlihat seekor monster yang berada dalam kegelapan dan seketika menuju salah satu dari tim penyelamat dan menerjang mereka, di mana Opa Ardi tergigit oleh monster tersebut. Bota dan Kana yang melihat itu langsung memotong monster tersebut dengan serangan yang sangat cepat. Namun itu hanyalah satu dari sekian banyaknya monster yang kini sedang menuju ke arah mereka. Dan seketika itu juga, dua orang yang tidak diketahui namanya langsung memberondong tembakan ke arah monster tersebut, serta Bota, Kana, dan Sonia yang langsung mencincang para makhluk tersebut. Tapi di saat itu Sonia yang sedang berjuang berhasil ditangkap tentakel dari para monster tersebut dan langsung mengerayangi tubuhnya. Namun tiba-tiba, pintu yang berada di dalam terowongan itu langsung tertutup dan memotong monster tersebut. Kini mereka semua dibingungkan oleh pintu yang tertutup sendiri di sana. Dan di saat itu juga tepat dari arah belakang mereka telah muncul dua orang bocah yang tidak diketahui namanya, di mana kedua bocah tersebut langsung bertanya, "Apakah kalian dari luar sama seperti Gong Tae?" Sonia yang mendengar nama Gong Tae langsung menanyakan keberadaannya kepada dua bocah tersebut. Kedua bocah tersebut yang mengetahui mereka adalah teman dari Gong Tae langsung menawarkan untuk mengikuti mereka. Namun Bota yang ragu lantas meminta pendapat dari Kana. "Ayo kita ikuti mereka, lagi pula kita juga tersesat," ucap Kana yang menjawab Bota sambil menatap Opa Ardi. Dan akhirnya mereka semua mengikuti kedua bocah itu. Kembali lagi ke sarang Genot, di mana kita diperlihatkan keadaan para warga yang putus asa, namun Lita meyakinkan bocah yang ada di depannya bahwa Bota dan Kana akan menyelamatkan mereka. Tapi salah seorang warga mengatakan, "Konyol, bagaimana mungkin mereka akan menolong kita di saat mereka tidak tahu kita ada berada di mana?" Di dalam pikir Lita, dia yang pernah mengalami kejadian serupa tahu benar bahwa Bota akan datang menyelamatkannya sama seperti dulu. Serta Lita yang bertanya-tanya pada dirinya, apakah dia bisa menjadi seperti kakaknya? Namun di saat yang bersamaan, monster tersebut kembali muncul di hadapan mereka. Sambil melindungi bocah yang berada di belakangnya, Lita mengatakan, "Kita akan selamat, tidak peduli apapun yang terjadi." Dan tiba-tiba monster tersebut langsung mencengram Lita. Tapi Lita yang memegang sebuah besi langsung menusuk-nusuknya. Namun sang monster yang kesal langsung membantingnya ke tanah hingga tak sadarkan diri. Salah seorang dari warga yang melihat aksi Lita sebelumnya langsung menyeruduk tentakel monster tersebut, dan di saat itu juga Lita berhasil selamat. Dan pria tersebut mengatakan, "Apa yang kalian tunggu? Bahkan gadis kecil saja melawan." Di mana kata-kata itu langsung memotivasi para warga untuk melawan sang monster di saat itu juga. Dan terjadilah peperangan antara monster tersebut dengan para manusia. Kembali ke sisi tim penyelamat, di mana kini mereka telah berada di depan sebuah pintu masuk menuju sebuah ruang operator. Dan nampaklah seorang kakek tua yang diketahui bernama Tyson, seorang direktur dari tempat penampungan tersebut. Diketahui mereka telah berada di tempat tersebut selama 100 tahun. Tyson yang mengetahui tim penyelamat dari luar lantas bertanya, "Apakah daratan sudah kembali menjadi rumput hijau?" Namun Om Anton langsung mengatakan bahwa dunia ini masih dipenuhi oleh air. Tyson yang mendengar itu langsung kaget dan jatuh tersungkur setelah mengetahui bahwa dunia masih dipenuhi oleh air. Dilanjutkan dengan Sonia yang menanyakan keberadaan Gong Tae, lalu dirinya diperlihatkan bahwa kini Gong Tae kini sedang pingsan karena kehabisan banyak darah. Dilanjutkan dengan Kana yang ingin meminta bantuan kepada Tyson, di mana Kana ingin mengetahui letak dari sarang Genot dan Tyson setuju untuk membantu mereka membunuh Genot, di mana dirinya langsung menunjukkan sebuah kamera CCTV yang sedang memantau sarang Genot serta terlihat Lita yang berada di tempat tersebut. Bota yang melihat Lita pun merasa bahagia karena adiknya baik-baik saja. Kembali ke tempat awal, di mana kita diperlihatkan kedua orang yang sedang memasang jangkar dari kapal selam.
dan menunggu aba-aba dari Kana. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari arah belakang mereka, dan di saat itu juga mereka langsung sembunyi. Namun setelah dilihat, itu adalah Genot yang sedang menatap ke arah anak-anaknya yang telah terbunuh sebelumnya, di mana Genot yang melihat itu langsung mengamuk serta Genot yang menyadari keberadaan dua penyelam tersebut langsung berenang ke arahnya dan menyerang mereka. Kembali lagi ke sesi tim penyelamat, di mana mereka sedang menuju ke sarang Genot. Sang kakek juga menceritakan bahwa dulunya ini adalah kota yang dibangun di atas bukit oleh leluhur mereka, serta bangunan tersebut juga dirancang khusus agar kota yang berada di bawahnya dapat bertahan, meskipun ketinggian air laut sudah melewatinya. Itu dulunya adalah surga. Namun setelah kedatangan Genot, seketika dalam sekejap mata tempat tersebut langsung berubah menjadi neraka, ujar Tyson. Lalu Tyson pun bertanya kepada Kana, apakah mereka sanggup membunuh monster tersebut? Dilanjutkan dengan Anton yang menjawabnya dengan berkata, tentu saja, kan ada Kana. Sementara itu bocah yang masih berada di ruang operator langsung membukakan jalan untuk mereka. Bota yang sudah tidak sabar langsung bertanya kepada seorang bocah yang diketahui bernama Noah, berapa lama lagi kita sampai? Ucap Bota, hampir, kita akan segera mencapai sarang Genot, jawab Noah. Namun kini tepat di depan mereka telah nampak sebuah kapal selam. Yang diketahui itu adalah kapal selam mereka serta terlihat dua orang penyelam sebelumnya yang tengah sekarat, di mana salah satu dari mereka menyuruh mereka lari. Dan seketika tepat di atas mereka muncullah Genot yang langsung menerjang dan menghancurkan jembatan tersebut. Mereka semua berhasil selamat, kecuali Kana, Bota, dan Noah yang terjatuh ke bawah. Namun mereka tidak sempat untuk menolongnya karena kini mereka telah dikepung oleh anak-anak dari Genot, di mana di saat itu juga mereka langsung lari masuk ke dalam terowongan sebelumnya dan memberondongkan tembakan dari senjata mereka ke arah para monster. Kini kita diperlihatkan keadaan Bota yang berhasil selamat bersama Noah, di mana Bota mendengar suara yang memanggil-manggil Bota dan diketahui itu adalah Kana yang berada di bawah Bota. Di mana di saat itu juga dirinya berniat untuk menyelamatkan Kana terlebih dahulu, tetapi Kana menyuruh Bota untuk menyelamatkan Lita terlebih dahulu serta dirinya akan menyusul nanti. Bota yang setuju dengan perkataan Kana langsung pergi dari tempat tersebut dan menuju ke tempat Lita berada. Berpindah ke sisi Kana, di mana kita diperlihatkan amarah yang menggebu-gebu dari Kana karena Genot telah mengambil Lita dari dirinya tepat di depan matanya. Dan seketika itu juga Kana dengan pedang gasnya langsung melompat ke arah Genot dan mencabik-cabiknya, serta dilanjutkan dengan dirinya yang melakukan serangan tornado andalannya, di mana itu berhasil menyobek mulut serta memotong lidah dari sang monster. Namun seketika dirinya dihentakkan oleh tentakel yang menyerangnya dan membuatnya terlempar jauh ke arah tembok serta Genot yang langsung melancarkan serangan lanjutan ke arahnya. Tapi Kana berhasil menghindarinya dengan melompat dan langsung melancarkan serangan tornado andalannya kembali, di mana itu membuat tentakel Genot terpotong-potong serta membuat dirinya terjatuh. Tidak sampai di situ saja, Kana langsung memotong jembatan yang ada di pijakinya yang langsung dilemparkannya ke arah Genot dan berhasil menembus tubuhnya. Di saat ini Genot yang sudah tidak berdaya pun hanya bisa mengerang kesakitan akibat telah macam-macam dengan wanita yang kini berada di atas kepalanya. Dan kepala Genot pun terlepas akibat tebasan dari Kana. Kini Genot pun telah tewas dengan mengenaskan di tangan Kana. Di saat Kana menaiki tangga untuk mencoba kembali ke atas, dia bertemu Gongtae yang kini telah sadar. Kembali ke sisi tim penyelamat lainnya, di mana terlihat mereka kewalahan karena dikeroyok oleh para monster. Di tengah-tengah keadaan krusial itu, Opa Ardi merengek ingin pulang. Sonia yang kesal mendengar bacotan darinya langsung menebaskan pedangnya ke arah Opa Ardi dan langsung membelah monster di belakangnya. Berhenti merengek dan bantu kami, ucap Sonia kepada Pak Tua tersebut. Tapi dirinya yang pada dasarnya seorang pengecut langsung kabur dari area tersebut dan berniat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di saat itu juga pintu yang berada di depannya tiba-tiba terbuka sendiri dan muncullah Joko Gusto yang diketahui sebelumnya sudah mati.
Opa Ardi yang melihat Joko langsung menyalahkannya atas kejadian yang menimpa pelabuhan Oasis. Namun tiba-tiba Joko berubah menjadi monster dan langsung menggigit Opa Ardi yang membuat dirinya langsung tewas mengenaskan. Sonia yang tidak terima dengan fakta Joko menjadi monster mencoba menyadarkan Joko. Sekilas itu terlihat berhasil, namun seketika Joko langsung berubah menjadi monster seutuhnya di mana dirinya langsung menyerang Sonia serta menggigitnya. Dan seketika sebuah tebasan dari arah belakang yang dilancarkan oleh Kana berhasil membuat Joko melepaskan gigitannya dari Sonia serta Gong Tae yang mencoba membunuh monster tersebut. Tapi seketika dirinya dihentikan oleh Sonia yang langsung memberitahunya bahwa itu adalah Joko Gusto. Dan seketika itu juga Joko ditusuk dari arah belakang oleh Kana, di mana dirinya berniat membunuh monster tersebut di saat itu juga. Namun serangannya dihentikan oleh Gong Tae, tapi Kana yang tidak menghiraukannya langsung memukul Gong Tae, serta kembali melancarkan serangan kepada monster tersebut. Namun lagi dan lagi, serangannya ditahan oleh Sonia yang memohon untuk tidak membunuh monster tersebut dengan alasan itu adalah Joko Gusto. Tapi tiba-tiba monster tersebut menyerang mereka berdua, di mana Kana yang secara refleks langsung membelahnya. Kini Sonia hanya bisa menangis meratapi kematian dari bosnya serta orang-orang di sana juga turut merasakannya. Setelah beberapa saat, Kana langsung menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena mereka akan menyusul Bota dan Noah. Berpindah ke sisi Saranggenot, di mana seorang pria yang tampak putus asa bermaksud untuk bunuh diri, di mana ia akan menggelamkan dirinya ke dalam air, namun muncullah sang monster yang mengangkatnya kembali, seolah-olah tidak ingin membiarkan dirinya mati, dan monster tersebut langsung berniat memakannya. Tapi di saat itu juga muncul Bota yang langsung menebas tentakel tersebut dan berhasil menyelamatkan pria sebelumnya. Kedatangan Bota kini menjadi harapan bagi semua warga di sana. Serta terlihat Noah yang memberi sinyal kepada warga, dan di saat itu juga para warga berbondong-bondong mengevakuasikan dirinya ke tempat Noah berada. Bota yang sedang mencari Lita bertanya kepada pria tersebut. Setelah melihat ke belakang pria tersebut, ternyata Lita telah dimakan oleh monster tersebut dan menjadi sebuah telur. Bota pun yang tergesa-gesa menuju ke arah Lita, di mana dia langsung mengeluarkan Lita dari telur tersebut. Namun tepat di belakangnya, kini telah muncul sang monster yang langsung menariknya dari situ, serta membuat Lita kembali masuk ke dalam telur. Dilanjutkan dengan sang monster yang seketika membanting Bota ke tanah. Namun Bota yang marah langsung bangun menggunakan senjatanya, dan kini terlihat amarah Bota yang meluap-luap dikarenakan monster tersebut berani menyentuh adiknya itu. Dan seketika Bota langsung mencincang tentakel dan langsung melesat ke arah monster tersebut, di mana dia berhasil membuat sayatan besar di pipinya. Tidak sampai di situ saja, Bota kembali melancarkan serangan di mana dia menembakkan sebuah jarum khusus yang sebelumnya telah disiapkan oleh orang-orang yang keluarganya dihancurkan monster tersebut. Sang monster mencoba melancarkan serangan kejutan dari arah belakang kepada Bota, tapi serangan tersebut berhasil ditangkis olehnya, di mana kini Bota telah tumbuh menjadi sangat kuat, sama seperti ayahnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tyson yang sedang menyalakan sebuah generator listrik yang berfungsi sebagai daya untuk kapal selam darurat yang akan digunakan mereka untuk mengevakuasi semua orang yang berada di sana. Kembali ke sisi Bota, di mana terlihat Bota yang amarahnya sedang meluap-luap, dan seketika Bota langsung menerjang sang monster. Tapi sang monster tersebut langsung menghempaskan sebuah batu ke arah Bota, di mana itu membuat dirinya harus melompat ke udara untuk menghindari serangan tersebut. Bukan hanya itu saja, Bota langsung menembakkan pedangnya ke arah leher sang monster, di mana saat itu juga Bota langsung melilit lehernya, dan seketika, cerot! Leher dari sang monster pun langsung terpotong-potong jatuh ke bawah, dan di saat itu juga Bota yang masih ada di udara langsung melesat ke bawah dan menusuk monster tersebut hingga akhirnya boom, monster tersebut langsung meledak. Semua orang nampak kagum melihat aksi Bota, namun tidak dengan Bota itu sendiri, di mana wajahnya kini nampak murung karena adiknya telah tiada. Bota pun menangisi adiknya itu serta menyalahkan dirinya yang datang terlambat. Di saat itu, air yang berada dalam ruangan itu telah surut dikarenakan sang kakek telah menyalakan pompa air, ucap Noah. Namun di saat yang bersamaan,
Telur-telur tersebut mulai menetas dan langsung menyerang para warga yang ada di sana. Di tengah-tengah momen krusial tersebut, Bota masih saja meratapi kepergian adiknya, bahkan di saat para monster akan menyerangnya. Tiba-tiba semua monster berhenti menyerang, serta terlihat Lita yang bangun dan seolah-olah mengendalikan para monster tersebut. Kana dan tim penyelamat lainnya yang baru tiba di lokasi dikagetkan dengan pemandangan tersebut, serta Lita yang kini telah menjadi mirip seperti monster. Semua orang bingung dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya, dan seketika itu juga Lita kembali pingsan. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu, serta diperlihatkan kondisi di dalam kapal di mana semua orang tegang karena mengetahui kini Lita telah berubah menjadi monster sama seperti Joko Gusto sebelumnya. Kembali ke sisi dalam penampungan di mana kita diperlihatkan sebuah kapal selam terakhir yang akan meluncur. Namun terlihat Tyson yang tidak ingin ikut dikarenakan dirinya sudah tua, di mana dia sudah tidak bisa beradaptasi di lingkungan baru lagi. Dan akhirnya dia pun menutup pintu kapal dan langsung meluncurkan kapal selam darurat tersebut. Hingga akhirnya mereka semua kembali dengan selamat serta terlihat dua bocah yang sedang menangisi kakeknya. Kembali ke sisi kakek di mana terlihat dia sedang membawa torpedo ke tengah-tengah kerumunan monster hingga akhirnya sang kakek meledakkan dirinya bersama dengan sisa-sisa monster yang ada di sana dan kemudian tempat tersebut pun hancur. Kembali ke pelabuhan Oasis, di mana terlihat para warga yang gembira dengan kembalinya tim penyelamat serta keluarga mereka. Tapi tidak dengan Bota di mana dirinya terlihat murung sambil menggendong Lita pergi dari situ. Di malam itu, kita diperlihatkan Lita yang sedang tertidur dengan tangan dan kakinya yang sedang dirantai. Dilanjutkan Bota yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Namun dia dikagetkan dengan Lita yang sudah terbangun dan duduk di atas kasurnya. Kembali ke sisi Kana, di mana kini ia sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Tapi saat ia masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan kondisi Lita yang terlihat baik-baik saja. Dan dilanjutkan dengan Lita yang sedang memakan ikan yang dibawa oleh Kana dari restoran di mana Lita terlihat menikmatinya. Tapi saat semua orang tertidur, ia memuntahkan makanan sebelumnya karena makanan tersebut terasa menjijikan bagi Lita. Lita yang kelaparan melihat ke arah air, di mana di situ terlihat beberapa ekor ikan dan tiba-tiba ia menangkap seekor ikan dan langsung memakannya. Namun anehnya ikan itu justru terasa lebih enak dari ikan sebelumnya dan dilanjutkan dengan Lita yang mencium sebuah bau dan seketika berlari ke arah bau tersebut bagaikan seekor monster. Setelah dirinya sampai di sana, didapatinya bahwa itu adalah bau darah dari jasad yang bergelimpangan di sana. Lita yang tidak tahan dengan bau darah itu pun langsung ingin memakan jasad yang ada di depannya. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan didapatkan olehnya dan membuatnya terlempar. Dan ternyata itu adalah pria botak hitam yang sebelumnya Lita yang ingin kabur seketika ditangkap oleh pria tersebut lalu mengancamnya dengan sebilah pisau. Dan tiba-tiba Lita menggigit tangan dari pria tersebut. Pria tersebut pun menyadari kalau ternyata Lita sudah terinfeksi oleh monster laut. Di saat dirinya lengah, Lita melesatkan pukulan yang membuat kepala pria tersebut terlepas. Singkat cerita, Lita telah menghabisi beberapa bajak laut tersebut dan kini sisa seorang saja. Tapi di saat Lita akan memakan orang tersebut, tiba-tiba datang Om Anton, di mana dirinya melihat Lita menjadi monster. Di saat Lita lengah, ia langsung menusuk bahu Lita dan seketika tangan Lita pun berubah menjadi seperti monster. Sonia yang datang ke tempat itu langsung berniat ingin membunuhnya di saat itu juga. Namun datanglah Bota yang langsung menghentikan Sonia, tapi tiba-tiba Lita langsung melompat serta menerjang ke arah Bota dan seketika Bota langsung memeluknya dan menenangkannya. Tapi Lita yang masih saja mengamuk langsung menggigit Bota, sembari menenangkannya Bota mencabut pisau yang ada di bahunya dan seketika itu juga Lita menjadi tenang serta tangannya kini menjadi normal kembali. Di tengah-tengah kejadian tersebut, terlihat Kana yang mengamati dari atas. Kana yang sadar bahwa dirinya tidak bisa membunuh Lita. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah membawa Lita ke Dr. Void. Dan akhirnya cerita pun ditutup dengan Bota dan kawan-kawan yang akan pergi ke Perserikatan Busan untuk bertemu dengan Dr. Void dan mengubah Lita kembali menjadi manusia. Jangan lupa subscribe.